Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sofyan Sauri, mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas tutorial 3 dengan tema identifikasi guna lahan di Kota Bandung, studi karakteristik dan kegiatan. Kegiatan saja. Selanjutnya, teori perkembangan kota. Untuk memahami dinamika ruang di Kota Bandung, saya menggunakan teori perkembangan kota dari Doxiadis 1968. Menurut Doxiadis, kota berkembang melalui dua bentuk utama, yaitu pertumbuhan fisik dan transformasi fungsi ruang. Jika pertumbuhan mengarah pada pelebaran kota secara horizontal, maka transformasi lebih menekankan perubahan fungsi di dalam struktur kota yang sudah ada. Transformasi inilah yang menjadi kunci memahami perubahan guna lahan dan kegiatan aktual di Kota Bandung. Ya, untuk tahap transformasi. Yang pertama, penetrasi. Penetrasi adalah fungsi baru masuk ke kawasan yang sebelumnya homogen. Selanjutnya yaitu invasi, yaitu fungsi baru semakin tumbuh namun belum mendominasi. Selanjutnya dominasi, yaitu fungsi baru mulai menguasai proporsi terbesar dan mengubah karakteristik kawasan. Terakhir yaitu suksesi, yaitu fungsi lama akhirnya tergantikan sepenuhnya oleh fungsi baru. Tahapan ini membantu mengidentifikasi fase perubahan pada berbagai bagian kota Bandung. Selanjutnya, permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan kota. Dalam prakteknya, transformasi ruang sering tidak berjalan selaras dengan rencana tata ruang. Banyak pembangunan berlangsung secara spontan tanpa pengendalian yang kuat, sehingga memunculkan ketidaksesuaian dengan zonasi yang ditetapkan, perubahan struktur sosial dan ekonomi, pergeseran fungsi kawasan tanpa kendali, meningkatnya tekanan pada lingkungan. Oleh karena itu, intervensi penataan ruang dan keberpihakan kebijakan menjadi sangat penting agar dinamika pembangunan tetap terkendali dan tidak merusak karakter kawasan. Selanjutnya, itu dampak transformasi kota yang tidak sesuai, yaitu ketidakterkendalian pembangunan menghasilkan dampak nyata pada berbagai aspek. Yang aspek di sini saya bawakan yaitu yang pertama sosial, yaitu terjadi stratifikasi dan potensi gentrifikasi di mana kelompok ekonomi lemah terdorong keluar dari pusat aktivitas kota. Selanjutnya yaitu budaya. Identifikasi lokal melemah akibat masuknya fungsi-fungsi baru yang tidak selaras dengan karakter kawasan. Selanjutnya yaitu ekologi, yaitu alih fungsi lahan mengurangi ruang resapan, meningkatnya potensi banjir, polusi, dan degradasi lingkungan. Selanjutnya ekonomi, terjadi pergeseran pusat kegiatan naiknya harga lahan, serta melemahnya usaha kecil. Keempat dampak ini sudah tampak di berbagai wilayah di Kota Bandung, terutama daerah dengan tekanan fungsi komersial yang tinggi. Selanjutnya yaitu definisi operasional studi. Untuk memastikan kejernihan analisis, saya menggunakan dua definisi inti, itu guna lahan atau land use dan kegiatan activity. Guna lahan yaitu fungsi dominan suatu kawasan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan tertentu. Sedangkan kegiatan yaitu aktivitas aktual pemanfaatan ruang pada suatu persil atau unit lahan. Memahami perbedaan keduanya sangat penting karena sering terjadi ketidakselarasan antara apa yang direncanakan dan apa yang terjadi di lapangan. Gitu. Ya, kelompok kegiatan kota. Dalam studi
Kegiatan kota saya mengklasifikasikan menjadi 6 kelompok besar, yaitu perumahan, bangunan komersial atau perdagangan, blok industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan campuran atau mixed use. Klasifikasi ini membantu menelaah kesesuaian antara pola rencana dan kondisi aktual di lapangan. Tujuan penelitian yaitu mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan aktual melalui pemahaman karakter, variasi, serta perkembangan fungsi ruang yang terjadi di Kota Bandung. 3 sasaran utama, yaitu identifikasi karakteristik lahan untuk memahami pola guna lahan existing. Yang pertama, yang penting ini untuk sasaran analisis. Yang kedua, identifikasi variasi kegiatan, yaitu ragam aktivitas yang berjalan pada suatu fungsi lahan. Yang ketiga, identifikasi perkembangan, yaitu menganalisis kegiatan yang tumbuh dalam guna lahan. Melihat perubahan dan tentukan fungsi yang tumbuh di sini. Poin nomor 3. Lingkup dan lokasi studi. Studi dipusatkan pada Kota Bandung yang terbagi menjadi 6 wilayah perkembangan. Pelaksanaannya dilakukan selama 1 semester. Outputnya yaitu laporan survei yang siap pakai. Sebagai dasar analisis lanjutan. Tahapan pelaksanaan terbagi dari 2 tahap, yaitu persiapan. Persiapan terdapat dari 3 kegiatan, yaitu merumuskan masalah, menentukan populasi dan sampel, ya, serta menyusun instrumen survei. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, kita melakukan pembentukan organisasi tim dan pengurusan perizinan, survei lapangan di target area, pengelolaan data, dan interpretasi hasil. Tahapan pada pelaksanaan tadi itu untuk memastikan analisis dilakukan secara sistematis dan terukur. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan mengenai identifikasi guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Melalui analisis karakteristik variasi dan perkembangan fungsi ruang, saya berharap kita dapat membaca dinamika kota serta lebih komprehensif sebagai dasar perencanaan yang lebih tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.